Oleh karena iman ini tingkatannya banyak, sedikitnya dibagi 3, maka dari sanalah muncul puasa ada 3 kategori. Ada puasa awam, ada puasa istimewa, ada puasa istimewa sekali. Sebab iman ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Bila lulus pada haqqul yaqin, muncul namanya nurul yaqin. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-mukarramun, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Jami Nurul Yaqin, Ustaz Mustaqim beserta jajaran pengurus lainnya, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat zahir dan batinnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat duduk di majelis ilmu, dan nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita semuanya nikmat-nikmat batin untuk lebih bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, pagi ini kajian kita terakhir, ya, terakhir, bener nggak? Lo kagak. Pagi ini ngaji kita terakhir. Sehingga kita tidak bedah kitab. Tadi malam Ustaz Mustaqim bilang ndak usah baca Bidayatul Hidayah, ngomongin menjelang puasa aja. Jadi puasa itu secara bahasa artinya
imsak. Imsak, menahan, menahan. Jadi as-saumu lughatan huwal imsak. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Saum itu dalam bahasa artinya menahan. Maka kenapa di zaman ini kita harus jaga dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Karena memang puasa itu juga artinya menahan. Secara bahasa, menahan apa? Menahan mulut, kudu dimaskerin daripada ngomong yang tidak-tidak. Kudu dimaskerin. Sebab omongan yang tidak tuh, yang tidak benar, itu lebih berbahaya daripada virus corona. Ngomong yang tidak benar itu lebih berbahaya daripada virus corona. Maka puasa tu imsak menurut bahasa kudu ditahan mulut tuh. Jangan kita ngomong sembarang ngomong. Kedua, mencuci tangan. Jadi puasa itu menurut bahasa imsak. Imsak itu kudu ditahan. Jadi bukan sekedar mulut saja yang kudu dimaskerin, tapi tangan ini juga kudu dicuci. Dari apa? Dari ngetik sembarang ngetik, berkomentar buruk sama orang lain, nulis di grup lah, di apalah. Tangan ini ngambil barang orang lain, kudu dicuci. Biar tangan kita ini jangan gatel. Sebab dosa yang paling besar sesudah mulut adalah tangan. Malah lebih banyakkan tangan ngerjain dosa belakangan ini dibanding mulut. Mulut mah diem aja di rumah, di kamar, tangannya nulis yang enggak. Itu kudu dicuci supaya tangan kita saum, puasa, supaya tangan kita puasa daripada menulis sesuatu yang menimbulkan atau menyakiti orang lain. Limadha, mengapa demikian? Fa innal qalama ahadul lisanaini. Karena tangan ini adalah lidah kedua dari kita. Berapa banyak orang jadi mati gara-gara tangan. Tangan, kata tangan sama anak buahnya, tembak, tangan. Maka tangan ini kudu dicuci.
Puasa artinya menurut bahasa imsak, untuk supaya kita bisa memaskeri mulut, untuk supaya kita bisa mencuci tangan, maka caranya menjaga jarak. Menjaga jarak itu puasa. Jarak dengan siapa? Dengan teman. Berapa banyak orang yang rusak karena kurang pandai menjaga jarak. Jarak berteman melewati batas-batas yang diatur pada agama. Makalah kita disuruh jaga jarak. Jaga jarak, banyak khalwat, banyak merenung. Kalau kita tidak menjaga jarak, bisa jadi kita mencela kepada orang yang baik, nyelak doang bisanya, tapi berbuat baik ora bisa. Karena kurang pandai menjaga jarak. Makalah saum dalam pandangan bahasa huwal imsak. Imsak an ayyi syai'in, menahan apa saja. Makalah peraturan 3M ini dalam bahasa Arab artinya puasa. Kudu pandai menjaga jarak, kudu pandai mencuci tangan, kudu pandai menjaga lidah. Dari sinilah bakal muncul keberhasilan. Dari sinilah bakal muncul kemuliaan dari saum. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menyatakan i'lam anna sauma miftahul ibadah, bahwa puasa itu kunci ibadah. Supaya kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, makalah kita kudu puasa. Cuman puasa ini berkelas. Ada puasa kelas dasar disebut SD. Ada puasa kelas menengah disebut SMP. Ada puasa kelas atas namanya SMA. Secara dasar puasa adalah al-imsaku an kulli ma yubtilus shaum. Jadi menahan daripada kita punya perut, menahan kita daripada punya kemaluan, daripada makan dan bersetubuh dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dari azan subuh sampai azan maghrib. Ini puasa tingkat dasar yang dijaga, enggak makan, enggak minum, enggak bersetubuh. Adapun mata, telinga, tangan, kaki enggak dijaga. Ini mah boleh saja enggak nurut sama Allah, kayak begitu. Jadi yang penting enggak makan, enggak minum, enggak bersetubuh. Ini mah namanya puasa dasar.
begitu. Ini pondasi doa. Tapi apa iya kita enggak makan, enggak minum, lalu kita lidahnya mencela orang, telinganya mendengar kata ghibah, kakinya berjalan ke tempat yang enggak benar. Tentu bukan itu yang dimaksud oleh Allah dalam bab puasa. Karena ini mah tingkatnya dasar. Kalau timbang gak makan, gak minum, gak bersetubuh, itu bocah juga bisa. Bocah juga. Tapi ini namanya disebut puasa tingkat dasar. Disebutlah saumul umum, puasa orang awam. Yang penting enggak makan, enggak minum, tapi mata nonton TV nambah. Yang tadinya siang doang, malam paling banter jam 10 nonton TV itu, tidur. Pas Ramadan jam 3 masih nonton TV, waktu mustajab. Alasannya nemenin sahur, isinya ketawa ke TV yang kagak-kagak. Banyak yang kayak begitu di bulan Ramadan. Banyak enggak? Ngaji juga orang, ngaji juga. Jadi puasa itu apa Ramadan? Ramadan itu adalah bulan di mana nonton TV siang juga, malam juga. Itulah arti Ramadan. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Itu Ramadan adalah bulan di mana nonton TV siang juga, malam juga. Itulah istimewanya Ramadan. Emang begitu tuh. Ini namanya kurang tepat, keliru memaknai Ramadan kalau begitu. Puasa yang dikehendaki agama dari pijakan dasar hendaknya naik, namanya saumul khusus, puasa yang istimewa. Apa itu puasa yang istimewa? Bagaimana kita kudu memaskeri, mengendalikan 7 anggota tubuh yang kita pelajari di Nurul Yakin ini. Di samping perut puasa, kemaluan puasa, tapi kudu ditambah tangan puasa, kaki puasa, telinga puasa, lidah puasa, mata puasa, tambah 5 lagi, jadi 7 yang puasa. Perut enggak makan, enggak minum, kemaluan enggak bersetubuh, kaki, tangan, mata, telinga, lidah, bertutur yang enggak. Begitu. Ini kudu puasa bila pengen puasanya naik, enggak terjebak formalitas dan rutinitas muslim tahunan, tapi membuat Ramadan lebih dirindui, lebih bermakna dan lebih berarti.
Ini puasa kayak begini nih. Sebab apa kata Allah dalam hadis qudsi, Nabi juga menjelaskan dalam hadisnya, man lam yada qaulaz zur fala hajata lahu minas saumi falaysa lahu an yada'a ta'amahu wa syarabahu li ajlillah. Siapa orang yang perut enggak makan, enggak minum, kemaluan enggak bersetubuh, tapi tidak meninggalkan berkata goroh, ngomong bohong, dan seterusnya, Allah tidak butuh kagak makan, kagak minumnya. Begitu kata Nabi. Sebab tak punya nilai enggak makan, enggak minumnya. Sebab enggak makan, enggak minum siang doang. Tapi kalau udah maghrib malah balas dendam, lebih banyak makannya. Ngelebihi hari-hari biasa. Cuman ngerubah doang, siang ngopi ditaruh di maghrib. Siang panas es kelapa muda taruh di maghrib. Siang panas pengen ngeteh taruh di maghrib. Apa aja deh kalau puasa begitu. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Ini kurang punya nilai di dalam ibadah dia. Cuman ngeganti jadwal makan doang. Jadwal makan siang diganti di maghrib sama di jam 3. Itu belum termasuk mindo. Tahu mindo enggak? Begitu tuh, habis taraweh. Tapi puasa yang tertinggi namanya khususul khusus, istimewa sekali. Di samping dia kudu menjaga anggota yang 7, nambah satu lagi menjaga hati. Menjaga hati, jangan sampai lalai dari Allah. Itu puasa yang istimewa. Pokoknya yang penting hati Allah saja. Hati. Kayak orang naik motor. Naik motor pagi-pagi hari Senin, kan Pondok Kacang macet. Kalau dari kerja macet. Itu orang naik motor tuh mikirin motor temennya enggak kira-kira? Hah? Orang naik motor tuh mikirin motor temennya enggak? Mikirin apa? Motor sendiri. Jadi dia enggak mikirin kenapa si anu lambat, kenapa si anu ini ngebut, uang aja. Terserah dia. Mungkin dia ngebut karena ada saudaranya yang sakit, dia buru-buru lagi sekarat. Ada yang lambat, mungkin dia masih belajar. Jadi hendak puyeng mikirin kanan, mikirin kiri. Dia jalan saja, menapaki jalan supaya tidak masuk got, supaya tidak nyebur ke kali, nyebur ke jurang. Ini namanya disebut saum khususul khusus. Puasa istimewa sekali. Yaitu orang yang dapat menahan perut, kemaluan,
kaki, tangan, mata, lidah, dan telinga. Ditambah lagi menjaga hati. Yang penting hati berjalan pada menapaki jalan Rasulullah. Orang mau kata apa kek, orang mau kata apa kek, bisanya nyelak doang, bantuin mah belum tentu. Dan itu bakal jadi capek di dalam jiwa. Ini yang disebut saum khususul khusus, puasa yang istimewa. Karena menjaga komentar orang mah enggak ada habisnya, enggak ada habisnya. Yang penting mengendalikan hati supaya tidak lepas dari tuntunan Rasulullah. Ini yang paling penting di dalam kita berbicara Ramadan. Karena itu ayat yang pertama kali dipanggil oleh Allah bukan keislaman kita, tapi keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang ngaku punya iman nama Allah, diwajibkan kepadamu puasa. Jadi yang disuruh puasa Ramadan itu yang punya iman, yang punya ikatan dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya ayyuhalladzina amanu ini adalah paspor, ibarat main Facebook adalah paspor, ibarat main handphone. Tanpa paspor tuh ndak bisa. Kenapa ada orang malam sahur, siang sahur, jam 9 di warung yang kaki mau kelihatan, badan enggak? Kan ada ya begitu tuh. Kenapa? Karena dia tidak punya paspor untuk menghormati Ramadan. Enggak punya. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Oleh karena iman ini tingkatannya banyak, sedikitnya dibagi 3, maka dari sanalah muncul puasa ada 3 kategori. Ada puasa awam, ada puasa istimewa, ada puasa istimewa sekali. Sebab iman ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Bila lulus pada hakul yakin, muncul namanya nurul yakin. Namanya nurul yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Pribadi muslim ada yang muqtasid, ada zalimun li nafsih, ada sabiq bil khairat. Ada orang yang menghadapi Ramadan biasa saja, biasa saja.
ada yang menghadapi Ramadan gembira sekali, ada orang yang menghadapi Ramadan gembira luar biasa. Ini hubungan keimanan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.